Konteks kelahiran yang abang kan tadi kan sepakat bahwa kalau ada dua Kristus berarti ada dua kelahiran. Tidak mesti dua Betul? kelahiran dari rahim Loh, manusia. loh, berarti Sekarang kan ada dua peristiwa berbeda itu berarti sekarang kalau coba Anda baca 2 Korintus 11 nomor 4. Apakah ada dua kelahiran di situ? enggak, kalau Korintus itu dia sudah Paulus. Ini kan Matius Iya, ini iya zaman betul. pas. Makanya. Matius ini masih Ma- alur yang sama dia Bang Juma. enggak. Saudara, saya ingin buktikan kepada saudara bahwa Paulus mengatakan ada Yesus lain. Enggak, kita enggak ngomong Paulus dulu. Ini kita bahas Matius dulu. Saya lebih mendudukkan data yang ada di Bible daripada congor. Loh, Paulus mengatakan bahwa ada Yesus lain. Pertanyaan saya, apakah ada dua kelahiran? kenapa tiba-tiba Bang Juma percaya sama Paulus? Katanya nabi palsu. Anda yang harus percaya, bukan saya. Berarti kan Bang Juma percaya kepada pernyataan Paulus. Berarti Paulus bukan nabi Saudara, palsu, rasul palsu. saudara, ini catatan Paulus ini Anda percaya catatan-catatan sejarah atau ini hanya alibi doang? Enggak. Abang Juma percaya Paulus itu rasul? Saya tidak percaya. Lalu, Lalu kenapa abang percaya bahwa ada dua Kristus? itu kata Paulus. Loh berarti abang, Itu kata abang mau Paulus. pegang, abang mau pegang omongan siapa kalau begini? Berarti abang tanpa disadari. Itu kata Paulus. Paulus yang Iya. mengatakan ada Kristus lain. Kok Anda yang membantah? Berarti Bang Juma percaya dong sama Paulus. Kenapa larinya ke saya, Cahayu? Saya mengatakan kepada saudara bahwa memang ada dua Kristus. Saya percaya itu. Dan Paulus mengatakan ada Kristus lain. Enggak, Bang Juma kan konsekuensinya begini. Kalau Bang Juma Ya, mengangkat narasi Paulus, berarti ya. sebenarnya Bang Juma ini menyetujui bahwa Paulus itu rasul. Itu cara gereja. Itu Nah, cara gereja. Itu cara gereja untuk menipu lawan. Tapi enggak, Bang. sorry ya saudara, sorry. Yesus berkata di dalam Matius 24, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26 bahwa ada Kristus lain selain daripada dirinya. Oke. Maafkan saya hanya ingin mengatakan kepada Baik, saudara bahwa kelebihan orang Kristen dibandingkan orang Islam adalah Kristen itu buta terhadap Bibelnya sendiri. Itu kelebihannya orang Kristen. Mereka percaya doang, mereka hanya beriman dan meyakini tanpa mereka paham isi Bible. Itu kelebihannya orang Kristen. Itu kelebihannya orang Kristen. Seperti seekor kera telanjang, tapi mereka tidak malu. Sama itu orang Kristen tuh. Kelebihannya itu di situ. Saya salut sama orang-orang Kristen ini. Oke, boleh saya tanggapi pernyataan Bang Juma? Silakan, jangan menanggapi. Silakan Anda bantah Baik, data oke. Bible. Anda saat sekarang ini perang dengan Bible Anda sendiri. Siap. Silakan. Siap, Bang Juma. Saya sangat menghormati pemikiran Abang terkait dengan kitab-kitab kami dan itu cukup baik ya untuk mengasah kami. Nah, cuma begini, kalau memang narasi Bang Juma bahwa memang mengatakan bahwa ada dua Kristus, nah memang ini hal yang memang harus dibuktikan Bang Juma. Karena kalau berbicara ada dua Kristus, kita berbicara tentang konsekuensinya ya. Konsekuensi logisnya adalah bahwa ada dua peristiwa kelahiran. Itu tidak bisa kita bantah. Dunia Tanya akhirat kita nggak Yesus. bisa bantah itu. Setuju Bang? Tanya Yesus. Enggak, ya artinya Tanya begini. Yesus. Karena Kita, Yesus kita, mengatakan ada Yesus lain. kita konsekuensi logis dulu Bang. Berarti Yesus Anda yang harus tanya. Yesus, kalau Anda mengatakan ada Yesus lain berarti ada dua kelahiran. Iya. Itu kan persyaratan yang Anda buat sendiri. Sedang, Itu Bang persyaratan Juma, yang Anda buat sendiri. Abangku, Anda yang begini. membuat persyaratan itu, maka Iya. beban untuk menjawab ya ada pada diri Anda. Betul, oke Kanda, oke Kanda. Begini, Iya. kalau tadi kan kita buka Matius 10 dengan Matius 28. Nah, kalau kami Yes. Kanda bahwa Matius 10 itu ketika dia belum disalibkan. Tapi Matius 28 ketika dia sudah bangkit. Jadi kita meyakini bahwa itu Kristus yang satu, tidak mungkin ada Kristus yang lainnya gitu. Jadi tidak ada Artinya narasi dua Kristus. Gitu Kanda. Artinya Anda ingin mengatakan bahwasanya ketika Yesus itu mati masuk ke dalam tanah, begitu dia bangun dari kubur, dia lupa ingatan. Enggak. Kalau dia lupa ingatan, kalau dia lupa ingatan, maka dia tidak akan Yes. mengunjungi Petrus.
Masalahnya bukan begitu. Yesus mengatakan di dalam Matius 24, sabar. Matius 24, nomor 23, 24. Yesus mengatakan, Kristus palsu akan mendatangi murid pilihan. Di mana? Di mana? Berat Ayo kita memang, buka. berat Buka dulu. memang. Kebenaran Tanda, itu buka memang dulu. pahit. Tanda, Tapi buka itulah yang dulu. Anda harus Matius telan. berapa? Matius berapa? Tanda? Matius 24 nomor 23 nomor 24. Oke, Kristus oke. palsu mendatangi murid Mantap. pilihan. Siap, siap. Bisa saya tanggapi Tanda? Silakan, Anda baca dulu data, habis itu Anda bantah data Anda. Silakan. Iya. Baca dari ayat yang keberapa ini? Nomor yang keberapa saya? Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. 23, 26. 23 Oke. sampai 26. Siap, Silakan. siap Kanda. Oke. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sana, di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan dahsyat dan mujizat-mujizatnya sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah pula kelak kedatangan anak manusia di mana ada bangkai di situ burung nazar kerumun. Bisa saya tanggapi kitab saya ini abangku? Silakan. Oke. Nah, dari pembacaan Matius pasal 24 nomor 1 sampai dengan nomor 27 itu sangat jelas sekali bahwa itu konteksnya adalah tentang akhir zaman. Berarti ini berbicara tentang sesuatu yang akan terjadi. Nah, poin penting dari semua yang dibaca itu adalah pada ayat yang ke-27. Itu poinnya, itu intinya. Bahwa sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah pula kelak kedatangan anak manusia. Berarti dia sedang membicarakan sesuatu yang akan terjadi kemudian tentang nubuatannya datang untuk kali yang kedua ke dunia ini. Maka sebelum peristiwa kedatangan dia yang kedua kali untuk ke dalam dunia ini akan terjadi penyesatan-penyesatan yang dilakukan oleh si jahat itu, bahwa nanti Siapa? oh ya Yesus ada di sana, oh Yesus ada di sini, padahal belum waktunya. Nah, itu konteks pada pembacaan Oke. Matius 24 Kanda. Demikian. Baik, saya bantah. Ketika Anda mengambil data 27, itu sudah membantah dan menggugurkan agama Kristen. Camkan kalimat saya. Kenapa? Karena Yesus mengklarifikasi, menetralisasi, menghapuskan semua Kristus-Kristus yang datang. Baik kepada orang Islam yang mengaku mimpi bertemu Kristus, orang Islam yang murtad karena mengaku bertemu dengan Kristus, Paulus yang berjalan di padang gurun yang mengaku bertemu dengan Kristus, penulis kitab Wahyu yang mengaku kedatangan Yesus Kristus, Ananias yang mengaku kedatangan Yesus Kristus, semua dinetralisir. Jangan kau percaya, sebab sama seperti kilat menyambar dari timur ke barat, demikianlah kelak kedatangan anak manusia. Apa yang dimaksud dengan Yesus pernyataan di Matius 24 nomor 27 itu? Waspadalah, baca nomor 4-nya. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Artinya Yesus berpesan akan datang Kristus-Kristus yang bukan dirinya. Kalau ada yang mengaku, jangan kau percaya, sebab kalau aku yang datang sama seperti kilat, memancarkan cahayanya dari timur sampai ke barat, demikian pula nanti kedatangan anak manusia. Sekarang yang datang kepada Paulus ada sinar, ada cahaya sampai timur ke barat enggak? Belum. Jangan kau percaya. Baca nomor 29-nya. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang, dan akan nampak tanda di atas langit anak manusia. Seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia di atas muka bumi akan melihat anak manusia. Apabila tanda-tanda itu tak ada,
Namun ada orang mengaku bertemu dengan Kristus. Jangan kau percaya, itu palsu. Jadi Yesus mengatakan jelas toh. Kalau ada orang mengaku bertemu dengan saya di padang gurun, ada mengaku bertemu saya di dalam bilik rahasia, jangan ente percaya, itu bukan saya, itu palsu, itu Kristus palsu. ITG Inilah aku maka dulu ya sama nanti Jumat. sabar. Ntar lagi Inilah kita- makanya saya katakan ketika Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Lalu Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain. Jadi kalau ada Kristus, ia mengajarkan untuk menjadi pengikutnya, dan yang menjadi pengikutnya ini bukan Yakub punya anak, maka itulah Kristus palsunya. Itulah yang keluar dari kubur yang kamu ikuti. Makanya tadi di awal saya mengatakan, kita disuruh ikut siapa ini? Yesus anak Maria hanya untuk domba yang sesat dari Bani Israel. Sedangkan yang keluar dari kubur ini seluruh bangsa mau dijadikan sebagai pengikutnya. Jangan-jangan ini adalah sibilisis. Karena Yesus mengatakan waspadalah, dia akan menyesatkan banyak orang. Tapi memakai namaku. Banyak orang itu mana? Aliteng, Karisten. Itulah banyak orang yang disesatkan oleh Kristus palsu ini. Silakan. Oke, terima kasih. Oke. Bentar, ITG ya. Darel, bentar, Darel ini nanti giliran Anda setelah Bang ITG. Bang ITG dulu, ini lagi hatuhan, nanti gantian. Silakan Bang ITG, di mute dulu Darel. Iya, sampai dengan saat ini saya tetap menghargai cara pemahaman Bang Zuma dalam melihat konteks Alkitab ini ya, kita hargai. Tetapi saya selalu ingin menyampaikan begini Bang Zuma, bahwa apa yang kita baca tadi di dalam Matius 10 dan Matius 28 itu dalam dua cerita yang berbeda. Bahwa Matius 10 itu tentang pada saat Yesus sebelum dia disalibkan, mati dan bangkit. Itu jelas dua hal yang berbeda. Lalu kemudian Matius pasal 28 itu setelah dia mengalami kemenangan, setelah dia mati di kayu salib, mati 3 hari lalu kemudian bangkit, lalu ada pesan. Nah, itulah yang dikatakan tadi di dalam Matius pasal 24 itu. Nah, bersesuaian dengan Matius pasal 24 itulah yang disampaikan oleh malaikat Tuhan ketika di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayat yang yang ke-11. Saya bacakan sebentar. Dan berkata mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi dalam Matius pasal 24 tadi konteksnya itu adalah tentang untuk kedatangan dia kali yang kedua. Sedangkan dalam konteks Matius pasal 10 dan Matius pasal 28 itu dalam konteks pada saat itu sebelum dia naik ke sorga. Jadi ini dua hal yang tidak bisa Bang Juma paksakan begitu Bang Juma. Maka kita melihat secara utuh bahwa menurut Abang bahwa ada dua Kristus, oke, saya terima. Tapi kita buktikan dulu dong. Kalau ada dua Kristus berarti tetap ada dua peristiwa kelahiran itu. Kelahiran pertama itu adalah di Bethlehem. Lalu kelahiran yang Kristus yang lain ini di mana? Nah, itu kan harus ada pembuktian. Kalau tidak ya itu mungkin bisa saja itu mungkin pendapat, dan kita hargai pendapat demikian, tapi butuh pembuktian dong kalau begitu. Kalau ini kan kita bisa buktikan Bang bahwa Kisah pasal 24 itu bersesuaian dengan peristiwa nanti dia datang kali yang kedua, peristiwanya itu. Nah, ini yang saya mau supaya kalau memang Bang Juma bisa memberikan data-data yang konkret dan lain sebagainya, saya rasa kita hargai pendapat Abang bahwa ada dua Kristus. Berarti ada dua peristiwa kelahiran itu. Nah, satu sudah ketemu kita di Bethlehem. Nah, satunya ini di mana? Nah, itu poin penting. Karena kalau tidak bisa dibuktikan bahwa betullah yang bangkit dari kubur itu yang lahir di Bethlehem, Bang Juma. Selama Abang belum bisa membuktikan kelahiran Kristus yang satu itu di mana, maka yang bangkit dari kubur itu adalah Kristus yang lahir di Bethlehem, anak Maria itu. Demikian. Saya sederhanakan. Anda percaya nggak ketika Yesus berkata, sebab Kristus palsu? Anda percaya nggak bahwa ada Kristus palsu? Kristus palsu dalam konteks sebelum dia datang memang ada. Oke, pertanyaan saya kalau begitu Anda sudah mengiyakan memang ada. Apakah ada dua kelahiran? Apakah ada dua kelahiran?
yang dimaksud oleh Yesus itu Kristus palsu itu Kristus yang mana dulu? Kan Kristus yang mengaku dia datang kedua kali. Saya ulang, Konteksnya? saya ulang. Ketika Anda mengatakan saya mengakui adanya Kristus palsu, pertanyaan saya, apakah Anda mengakui ada dua kelahiran? Oh, kan kalau abang tadi saya tidak pernah mengakui ada dua kelahiran, Bang. Karena kita tidak pernah mengatakan Kristus Tapi ada dua. Anda mengakui adanya Kristus palsu. Kristus palsu dalam konteks kedatangan kali yang kedua dia itu bukan berbicara tentang pasal Matius 10:28. Itu dua hal yang berbeda. Kristus palsu. Iya. Artinya Kristus yang bukan Yesus anak Maria, iya No. kan? Bang Juma kan mau membuktikan bahwa Matius 10 dengan Matius 28 itu dua pribadi yang berbeda, bukan? Justru Tahu itu. ini yang saya katakan, klarifikasi Yesusnya sendiri yang mengatakan di Matius 24 yang Iya. menceritakan tentang keluarnya manusia dari kubur itu 28. Sebelum Matius 28 diawali dulu Matius 24. Sadar nggak ini? Sadar nggak Anda ini? Bisa nggak saya Sadar runtutkan nggak Anda ceritanya ini? begini? Saya runtutkan dulu, Bang, ya. Saya runtutkan ceritanya begini. Matius pasal 10 dengan Matius 28 itu dalam konteks Yesus masih ada di bumi. Abang paham ya? Lalu dalam konteks Matius pasal 24 itu konteks ketika dia sudah naik ke surga. Itulah yang dijelaskan kisah para rasul 1 ayat yang ke-11 tadi. Oke. Jadi abang harus tahu peristiwa itu gitu Oke, loh. oke. Saya ikuti maunya Anda. Saya ikuti Iya, maunya siap. Anda. Sekarang begini. Kalau yang dikubur dan yang disalibkan ini bukan Yesus anak Maria, berarti yang keluar dari kubur palsu kan? Kita tetap mengakui bahwa itu anak Maria semua. Ya itu kan Anda memaksakan. Ini kelemahan saudara. Ini kelemahan saudara. karena belum Kelemahan ada- saudara itu di situ. Abangku, Kanda, karena belum ada bukti yang mengatakan ada peristiwa kelahiran Kristus yang lain. Lalu Selama bagaimana belum dengan ada- Kristus palsu? Oh, Kristus- Haruskah ada kelahiran? Kanda, Kristus palsu itu ketika Kristus yang asli itu yang putra Maria itu sudah naik ke sorga. Masa Kanda nggak bisa? Lalu ada kelahiran lain? Ada kelahiran? Enggak. Masa Nggak ada masa kelahiran, Kanda tidak bukan? bisa melihat peristiwa itu, Kanda? Nggak ada kelahiran bukan? Anda, kita minta pembuktian, kata Kanda kan yang bangkit dari Saya kubur. sama juga. Saya juga ingin membuktikan. Saya juga ingin pembuktian dari saudara adanya, dengar, adanya Kristus lain. Anda dong yang harus buktikan kepada saya Loh, bahwa Anda ada kan dua mempersyaratkan harus ada kelahiran, harus ada Iya. kelahiran. kelahiran yang kedua, Kristus yang kedua itu di mana? Saya mau tahu, mana? Karena Kanda mengatakan yang bangkit itu Justru saya yang bertanya. Kanda kan logikanya Anda mengakui tidak? Anda mengakui tidak adanya Kristus lain? dalam kurun waktu yang mana ini? Kok jalan waktu yang mana ini? Ini Saya peristiwa, bertanya, Kanda. Anda mengakui tidak ada Kristus lain? Iya, maka saya tanya peristiwa yang waktu Yesus Itu masih di bumi. jangan atau dia singkat sudah naik? kali, jangan pakai cara Paulus. Halo, Jelaskan kepada kami. Anda mengakui tidak ada Kristus lain. Oke, gini Kanda. Dalam kita mengurai satu peristiwa itu kan kita harus jujur, bukan? Betul tidak, Kanda? Ya, justru karena itu saya bertanya, persyaratan yang Anda minta ke saya kembalikan kepada saudara. Saya Di jawab, mana Anda. di saat Anda sudah mengakui adanya Kristus lain, maka persyaratan itu saya kembalikan kepada saudara. Oke. Apakah Anda mengakui ada dua kelahiran? Saya jawab, Kanda, ya. Yang pertama, ketika Yesus itu di dalam dunia ini, maka tidak ada Kristus yang lain. Karena dia masih Kata di dalam siapa? Halo, Kanda, sabar dulu. Kata siapa? Boleh saya jelaskan dulu, Kanda? Ini kan saya memberikan argumentasi saya kepada Itu kan karangan Anda saja. Oh, enggak. Itu karangan Anda saja. Buktinya Matius 10 dengan Matius 28 Yesus masih di bumi. Itu fakta. Saudara, Anda. siapa bilang Yesus sudah masih di bumi itu? Ada. Siapa bilang? Itu belum naik dia, Kanda. Siapa bilang Yesus Dia belum naik ke surga. itu masih ada di pasal bumi? 28 itu. Justru saudara, justru untuk membedakan
antara Yesus yang ada di bumi dengan Kanda. Yesus yang keluar dari kubur, itulah muncul dua Kristus yang berbeda. Anda baca pasal 28 itu Kristus masih di mana? Ayo coba. Matius 24 duluan mana dengan Matius 28? Enggak, sabar dulu, sabar dulu. Sabar juga dulu, Anda juga harus sabar dong. Anda juga harus sabar. Matius 24 dengan Matius 28 duluan mana? Bukan persoalan mana yang duluan, tapi dari urutan cerita. Itu yang kita lihat. Urutan cerita. Maksudnya Anda ingin mengatakan di kitab Anda itu ceritanya berakhir dulu belakangan, nanti Oh, baru enggak. dimulai gitu. Terus Enggak. lalu Bukan begitu lalu- kan, nggak bisa begitu lalu cara bagaimana? berpikirnya. Lalu bagaimana? Gimana? Ngeyelnya Anda itu Matius melawan 24. Bible itu gimana? Bang kemarin Anda. jelasin aja. Kanda tahu nggak poin dari Matius pasal 24 itu? Kenapa? Itu pasal 24 itu pun dia masih di bumi, Kanda. Kanda tidak Ya, boleh baca. memang betul. Iya. Anda tahu nggak Pasal peristiwa dua- apa yang melatar belakangi Pasal itu? 28 pun dia masih di bumi. Sekarang begini. Ketika Yesus mengatakan hal tersebut di Matius 24, murid-muridnya sudah di langit atau masih di bumi? Oke. Murid-murid. Kanda sepertinya belum ngeh dengan cerita ini sepertinya. Saya dudukkan dengan tinjauan yang berbeda. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, yang mendapatkan pesan di situ murid Yesus atau orang-orang Roma? Pasal 10, pasal 24, pasal 28 Yesus masih di bumi, Kanda. Oke, murid-muridnya? Oh, masih di bumi dong karena dia masih berbicara Oke, dengan para baik. murid, Terima kan? kasih. Izinkan saya menerapi otak Anda untuk Anda paham. Anda sudah mengakui murid-muridnya masih di bumi. Oke. Jangan standar Yesus yang kita pakai. Kita pakai standar murid-murid Yesus. Ketika Matius 24, murid-murid masih di bumi. Ketika Matius 28, murid yang menerima pesan itu juga masih di bumi. Setuju kita? Muridnya pasti masih di bumi dong, Kanda. Ya, setuju kita? Setuju ya? Murid tidak pernah naik ke surga. Oke, setuju, baik. Nah sekarang, ketika Yesus berpesan kepada murid-muridnya agar waspada kepada Kristus lain yang datang kepada muridnya, pertanyaan saya, Kristus lain ini pemberitaannya datang nggak kepada muridnya? Kanda, waktu dia ngomong itu, dia masih di bumi. Saya tidak berbicara tentang Yesus. Saya berbicara tentang muridnya, murid. Enggak. Murid. Ada apa dengan murid? Masalahnya apa? Murid datang kepada Yesus di Bukit Zaitun berkata, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Oke? Iya. Ini murid nih. Iya. Bertanya kepada Yesus, "Apa tanda kedatanganmu?" Kata Yesus begini, "Aku datang tandanya matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, lalu kemudian kuasa langit berguncang, akan nampak di langit aku, seluruh manusia merantap, seluruh manusia melihat aku." Jadi apabila ada orang berkata, ada Yesus di sini, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, pada saat muridnya belum meninggal dunia, keadaan itu pernah nggak terjadi kepada muridnya? Ada orang yang datang mengaku bertemu dengan gurunya, ada nggak? Jawab dengan jujur. Tidak. Tidak. Karena saya jawab Kanda, saya jawab. Oh, Karena- tidak. Iya, bisa saya jelaskan jawaban saya? Tidak. Tidak. Karena yang Oke. ditanyakan oleh muridnya Oke. itu adalah peristiwa yang akan terjadi nanti. Pertanyaannya bukan ke situ. Halo, Pertanyaannya bukan ke situ. Saya jawab dulu. Pertanyaannya bukan ke situ. Tunggu. Saya berharap yang lawan diskusi saya ini orang yang pernah kemudian belajar. Iya, Supaya nggak nyita waktu saya untuk menggiring saya menjadi bodoh sama seperti lawan bicara saya. Kita Murid berbicara Yesus fakta. dipesan, "Hei si fulan, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang kepadamu dengan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang." Pertanyaan saya,
apakah ada oknum yang datang kepada murid Yesus tersebut benar-benar mempraktekkan apa yang dinubuatkan oleh gurunya, bahwa orang itu mengaku bertemu dengan gurunya di padang gurun? Apakah ada atau tidak ada? Oke, saya jawab. 1000% tidak ada, karena Oke, yang baik. dipertanyakan itu adalah Oke, peristiwa baik. yang Tepuk akan tangan. terjadi. Tepuk tangan Ya. semua teman-teman. Kita lihat, kita urai kebohongan orang Kristen ini. Kita nggak bohong. Paulus Kita lihat, ini kita pernah uji. nggak mengaku bertemu dengan Kita Yesus uji. di padang gurun kepada murid Kanda, Yesus? Kanda, kita uji. Kita uji, Kanda. Bisa kita uji? Paulus ini pernah nggak mengaku bertemu dengan gurunya, murid-murid Yesus di padang gurun kepada murid Yesus? Silakan. Yesus memang, Yesus lagi. Paulus memang pernah berjumpa dengan Yesus. Anda tadi mengucapkan tidak pernah. Sabar dulu. Apakah Anda masih layak berdiskusi dengan saya? Sabar dulu. Anda Kanda. tadi mengatakan Tapi tidak dia pernah. tidak pernah mengatakan Sekarang dia Mesias. Anda mengatakan Paulus memang pernah. Tadi Paulus- Anda mengatakan tidak pernah. Paulus Sekarang Anda tidak pernah mengatakan ya mengatakan Paulus dia memang Mesias. pernah. Saudara, apa Anda nggak punya malu? Paulus pernah ngaku dia Mesias tidak? Saya tanya. Saya tidak mempersyaratkan Paulus mengaku Jawab Mesias. dulu. Jawab dulu. Jangan menjadi penipu di sini. Hey, Saya bertanya, pernah tidak Paulus mengaku bertemu Kristus di padang gurun? Bertemu Kristus di padang gurun. Pernah nggak dia mengaku? Mohon maaf Gurunda, saya turunkan, saya tidak izinkan Gurunda berdebat dengan pembohong dan pendusta. Mohon maaf ya, saya turunkan. Nanti kalau dia sudah mulai siuman, sudah cuci muka, malunya sudah agak berkurang, dinaikkan lagi. Lihatlah ini saudara-saudaraku Kristen yang masih bisa diwaraskan. Tengok, orang yang so intelektual, mau datang dari sudut pandang manapun, kalau kebohongan pasti akan terbongkar. Penipuan pasti akan terbongkar. Sadarilah, kalian Kristen 2000 tahun lamanya itu mengikuti kemudian Kristus palsu. Silakan, mari kita buktikan. Satu, wakil Kristen gugur dengan kebohongannya. Pernah tidak ada orang yang mengaku kepada murid Yesus bertemu dengan Yesus? Enggak pernah. Dibalik, pernah nggak Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Oh, pernah. Ditambahi waktu, dikasih waktu, apa kata dia? Tapi Paulus tidak pernah mengaku Kristus, padahal bukan itu soalannya.